warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Putri Walandari selaku guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan debat secara online pada hari ini. Kali ini kita akan membahas debat dengan topik yang akan kita bahas adalah penyebab utama banjir adalah ulah manusia. Pada peserta yang berbahagia, marilah langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka debat kali ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilahkan untuk masing-masing tim memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rifa Mariska dari 10 TKP 1 nomor absen 03. Saya sebagai tim moderator dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky dari 10 TKP 1 nomor absen 21. Di sini saya sebagai tim afirmasi 1 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah dari 10 TKP 1 serta dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Di sini saya sebagai tim afirmasi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldila Nurlita Septiawati dari kelas 10 OTKP 1 nomor absen 1. Saya sebagai tim oposisi 1 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Winenda Putri dari 10 OTKP 1 nomor absen 7. Di sini saya sebagai tim oposisi 2 dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Sapitri dari kelas 10 TKP 1. Saya di sini sebagai tim netral dari kelompok 4. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, marilah kita dengarkan dari pernyataan pertama dari kedua tim, yang diawali dengan tim afirmasi. Kepada tim afirmasi dipersilahkan. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan poin-poin argumentasi saya di bawah mosi kami pada siang ini, yaitu penyebab utama banjir adalah ulah manusia. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa penyebab utama banjir adalah ulah manusia. Mengapa demikian? Karena manusia tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan. Mereka membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat untuk membuang sampah, tetapi tetap saja mereka membuang sampah di jalan, di sungai, dan lain sebagainya. Tentu saja itu dapat menyebabkan banjir, karena sampah-sampah tersebut menyumbat saluran air yang mengakibatkan banjir lalu mengalir ke pemukiman warga. Selanjutnya dipersilahkan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataan pertama. Kepada tim oposisi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pernyataan tersebut. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena banjir terjadi bukan hanya ulah manusia saja, melainkan faktor alam juga menjadi salah satu penyebabnya. Bila dilihat dari segi ilmu geologi, khususnya geologi sejarah, bencana alam seperti banjir dan bencana alam lainnya sebenarnya tidaklah mengancam jiwa manusia. Musibah itu sudah terjadi sebelum manusia ada. Artinya, banjir tidak harus selalu disebabkan oleh ulah manusia, tetapi pada umumnya merupakan proses alamiah yang dalam prinsip ilmu geologi disebut sebagai bagian dari proses denudasi atau proses pengerataan muka bumi. Bagaimana kepada tim afirmasi? Apakah ada sanggahan? Saya sangat setuju dengan pendapat tentang penyebab terjadinya banjir karena ulah manusia. Dikarenakan seiring perkembangan zaman dan tingginya teknologi, manusia semakin memiliki lebih egoisme yang sangat tinggi dan hanya memedulikan uang, dan uang. Dan karena itulah yang membuat hati nurani manusia tertutup akan kehausan, akan kekayaan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan mereka.
Dan hal ini ditunjukkan pada bencana alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, bukan dari alam. Bahkan banjir yang setiap tahun menerjang ibu kota kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia. Salah satunya adalah membuang sampah, limbah rumah tangga, ataupun limbah pabrik ke Sungai Ciliwung. Saya akan memberikan informasi terkait masalah ini. Pada banjir yang terjadi di bulan Januari 2014 ini merupakan pengaruh monsun Asia yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sebagian wilayah Jawa Barat. Pengaruh monsun Asia, curah hujan menjadi cukup lebat secara bersamaan, mulai dari hulu Sungai Ciliwung hingga hilir disertai air pasang. Menurut Insinyur Arief Yuwono, MA Deputi 3 Kementerian Lingkungan Hidup KLH, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, dalam siaran persnya yang diterima warta kotalive.com mengatakan, jika dibandingkan dengan banjir tahun 2007, curah hujan 2014 ini tidak lebih 300 mm. Tapi, karena perubahan tata ruang yang meningkat pesat baik di kawasan hulu, tengah, maupun hilir, terutama untuk pemukiman, efeknya di kawasan hilir Ciliwung semakin parah. Dia juga mengungkapkan faktor penyebab terjadinya banjir di DKI Jakarta ini di beberapa daerah hulu Das Ciliwung menandakan Das Ciliwung semakin tidak sehat dengan perbedaan debit air musim kemarau dan musim penghujan lebih dari 300 kali lipat, ujarnya. Semua ini terjadi karena salah manusia. Perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan seperti tidak peduli kepada lingkungan, khususnya di Sungai Ciliwung di mana sampah banyak yang dibuang langsung ke sungai, diperparah limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Tambahnya, dan dalam artikel asal-usul Batavia yang diterbitkan oleh harian Kompas 28 November 1993, pada awal abad 20, Ciliwung masih berupa sungai yang jernih, tanpa sampah. Banyak warga yang memanfaatkan aliran sungai ini untuk kebutuhan sehari-hari dan berenang sesuka hati. Tapi pada akhirnya, pada tanggal 5 Juni 1979, harian Kompas memberitakan sampah plastik mulai banyak memenuhi air sungai dan bergantungan di antara dahan-dahan pohon sepanjang Sungai Ciliwung. Hingga saat ini, Sungai Ciliwung masih menanggung derita akibat sampah dan limbah. Bahkan, sungai yang dulu pernah menjadi jantung peradaban ini sering disalahkan atas banjir yang mengenai ibu kota. Terima kasih. Kepada tim oposisi, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan yang biasanya kering. Menurut analisis Acudas Global Flood Analyzer, Indonesia menempati posisi ke-6 dari 80% negara yang sering terjadi banjir pada setiap tahunnya. Banjir tidak hanya terjadi karena faktor manusia, melainkan faktor alam juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Faktor alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah curah hujan yang tinggi dan daerah dataran rendah. Tingginya curah hujan berdampak pada meningkatnya volume air di daratan. Jika volume air tersebut tidak dapat terserap sempurna oleh tanah, maka kondisi ini menyebabkan terjadinya banjir. M. Karliansa, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga menyebutkan bahwa faktor utama terjadinya banjir adalah curah hujan yang tinggi. Sistem drainase tidak dapat mengalirkan volume air yang begitu besar. Selain itu, lokasi banjir merupakan daerah dataran rendah serta daerah yang bermuara di laut, sehingga merupakan daerah akumulasi air. Normal hujan bulan Januari 2020 sebesar 394 mm, sedangkan curah hujan 9-13 Januari 2021 sebesar 491 mm selama 5 hari, atau curah hujan ini 9 kali lipat lebih besar dari curah hujan sebelumnya. Dengan demikian, volume air yang masuk lebih besar dan lebih banyak. Selain curah hujan yang tinggi dan daerah dataran rendah, ada juga faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir, yaitu pasang air laut. Pasang air laut adalah peristiwa akibat gravitasi bulan. Kondisi ini terjadi ketika bulan purnama dan bulan baru. Faktor pasang air laut tidak dapat dihindari di luar kuasa manusia. Hal ini yang menyebabkan banjir sering terjadi di daerah-daerah pesisir pantai. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kedua tim. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan argumen dari pihak netral. Kepada pihak netral, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan sanggahan tentang tim afirmasi dan tim oposisi. Penyebab banjir bukanlah ulah siapa-siapa, namun sebagai manusia yang diberi akal di mana kita dapat sadari bahwasannya setiap peristiwa apapun itu adalah kehendak Tuhan. Namun di sisi lain, ini adalah ulah manusia sebab ada tangan-tangan kotor manusia yang tidak tahu akan bahaya banjir. Sebagai masyarakat, harus menyadari adanya faktor alam berupa cuaca yang ekstrim dan mengubah perilaku-perilaku buruknya agar tidak membuat bencana alam semakin parah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya lebih sayang, lebih mencintai, dan lebih menjaga terhadap alam. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan debat pada hari ini dengan lancar. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk peserta diskusi atas kerjasamanya dan pendapat pikirannya. Dan terima kasih banyak kepada hadirin atas kedatangannya. Saya Melia Rifa Mariska selaku moderator ini debat secara menyatakan debat ini ditutup. Mohon pamit, undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.